Hong, Hong, lu lihat nih. Kenapa tuh? Sekarang kondangan kawinan tuh undangannya lucu-lucu banget nih. Kenapa? Foto bek. Udah gitu kagak boleh bawa kado, kagak boleh bawa bunga, iya kan? Nah, cuman QR doang gitu. Jadi lu tinggal plek gitu. Duit. Tapi itu bukannya biasa ya Kak ya? Ya emang sih, cuman kan maksud gue kan dulu kan masih bisa kasih bunga, kado, atau enggak nih apa sih, lu perlu apa kalau di Italia tuh, misalnya lu bisa pergi ke toko mana buat belanja ini itu gitu. Nih gimana nih gitu kan kalau nggak mampu, nggak punya QR kayak gua gitu, nggak bisa kondangan. Kan ada nomor rekeningnya di bawah Kak. Padahal sih sebenarnya kalau lu pikir dia udah mikirin depan sebelum kewong udah begini gitu. Padahal kan pernikahan kan bukan cuman sekedar beginian doang yang di depan. Lebih banyak lagi jelimetannya di dalam gitu yang lo perlu siapin. Kayak wedding not marriage ya? Iya. Not just the wedding tapi marriage ya? Bener. Nah gimana nih kalau kita ngomongin pernikahan yang lebih dalam dan bawa teman kita? Menarik, boleh, siapa tuh? Tunggu aja ya. Oke. Nah, sekarang udah ada Anastasia Satrio, bukan baja hitam yang udah kita bawa ke sini buat ngobrol-ngobrol masalah pernikahan. Nas, gue mau tanya nih, lu sebenarnya sekolahnya apa sih dan gimana gitu? Oke, kalau sekolahnya aku S1 psikologi, S2-nya psikologi klinis anak dan remaja. Jadi sehari-hari gue prakteknya sebagai psikolog klinis anak dan remaja gitu. Lu S1, S2, S3 ada, entar lu mau juga? Esteller. Jadi nih, kita nih di sini mau ngomongin tentang masalah pernikahan dari kemarin sih. Banyak banget kan, kalau zaman dulu gua kewong tuh urusannya permasalahannya karena gue mau keluar rumah, pengen halal, nih gimana cara punya tempat tidur yang lebih gede gitu. Yang gue pengen tahu nih, dengan begini banyak informasi anak-anak zaman sekarang tuh, orang nikah alasannya apa sih? Ternyata tidak berubah banyak dari alasan itu. Iya. Skripsi gue juga tentang itu. Jadi pengen tahu sih gimana seorang perempuan tuh memaknai pernikahan. Ternyata dari hasil penelitian skripsi gue itu juga masih banyak yang berpikir aku ingin keluar rumah dengan menikah gitu, karena kayaknya nggak lazim ya di budaya kita buat perempuan tinggal sendiri sebagai single gitu. Mungkin di beberapa kota besar udah ada, cuma beberapa tempat tuh masih cara satu-satunya keluar rumah adalah dengan menikah. Ternyata cara memilih orangnya nggak tepat gitu. Hong mungkin bisa dipikirin buat ide lo di masa depan. Sebenarnya aku udah keluar dari rumah kan? Oh iya benar, iya benar. Baru tahun ini juga. Tapi aku juga mengalami di fase ketika aku bilang aku mau keluar dari rumah, aku mau move out, bonyol tuh nggak setuju. So aku mulai pelan-pelan. Jadi aku minta move out tuh 3 tahun Kak. Lamanya. Gue inget. Dari dulu kan aku udah pengen banget tinggal sendiri. Cuma akhirnya aku bikin sebuah alasan yang nggak bisa ditolak lagi gitu loh. Jadi akhirnya aku keluar dari rumah. Cuma memang pemikiran yang tadi tuh kayak kamu nggak boleh keluar rumah kalau kamu belum menikah. Apalagi anak perempuan ya kayak gitu sama tinggal sendiri terus. Nanti apa kata tetangga, apa kata iya, orang. Exactly. Padahal gitu. nggak ada yang mikirin. Sekarang gue tinggal sendiri, tetangga-tetanggaku banyak nih. Kagak ada yang kayak nanya-nanya. Terus aku juga nggak gitu berkomunikasi sama mereka juga sih. Meskipun kayak cuma say hi bye aja. Cuma nggak ada yang kayak deep talk atau apa-apa gitu, enggak. Dalam ruang praktek lo ya, yang lo sering ketemu banyak pasangan mungkin, apa sih yang banyak mereka datang ke lo untuk curhat misalnya masalah permasalahan mereka gitu? Kalau yang cukup umum sih ini ya, karena gue psikolog anak, sering ketemu pasangan yang sebenarnya tuh belum siap buat hamil, buat punya anak. Sebulan nikah udah jadi gitu. Nah sementara kan kayak
budaya Indonesia tuh kayak udah jangan ditunda-tunda, langsung aja. Cuman ketika kita tahu soal ada namanya kesiapan psikologis ya, tiap orang beda-beda ya. Ada yang aduh abis nikah nih pengen nikmatin pacaran dulu. Ada yang abis nikah duit udah habis buat nikahan. Sementara begitu hamil punya anak itu kan duit lagi tuh keluar. Terus juga adaptasi keluarga sih, mungkin nanti Kak Susu bisa cerita ya. Adaptasi keluarga abis nikah, aku juga 2 tahun nikah ini kerasa banget. Apalagi sama suami beda suku, beda budaya. Adaptasi 2 orang dewasa yang nggak pernah tinggal bareng, terus tinggal bareng. Adaptasi 2 keluarga yang beda budaya itu capek pakai energi mental sambil kita mesti kerja. Nah itu sebenarnya bukan masa yang ideal untuk punya anak. Jadi ketika punya hamil, terus hamilnya juga macam-macam ya kasus orang. Ada yang mesti bed rest, ada yang ada masalah komplikasi. Nah itu ngaruh ke relasi pasangan. Lu udah nikah berapa lama? 2 tahun. Oke, 2 tahun. Pacarannya berapa tadi? Gue denger. 12 tahun. Gila. Seperti kredit KPR. 12 tahun dari KPR ya? Iya. Aku mau nanya Kak, 12 tahun pacaran ditambah 2 tahun menikah, ada nggak sih mengalami kebosanan bersama-sama? Iya, ternyata lebih bosan setelah nikah. Soalnya tuh mundane banget. Sebenarnya aku orangnya tuh bukan orang yang senang sama rutinitas. Aku tuh nggak ada cita-cita jadi ibu rumah tangga. Oh, cita-cita menikah itu kan ada tuh banyak cewek-cewek kayak gitu. Aku nggak ada cita-cita kayak gitu. Jadi aku cita-citanya gimana aku bisa sering traveling ke luar negeri, gimana bisa sekolah lagi gitu. Jadi ketika menikah di umur 30 tuh sebenarnya udah cukup tahu bahwa oh menikah itu ada banyak rutinitas yang dijalanin. Tapi bener-bener ngejalaninnya tuh kayak wah bosen sih. Untung gue nikah umur 30 gitu. Dan untung aku punya kerjaan yang aku suka. Jadi kebayang banyak orang akan ngerasa menemukan pernikahan yang dia nggak dia satisfied, nggak puas karena nggak punya hal lain kali yang bisa dia lakukan di hidup dia selain menunggu suami pulang ke rumah kali ya. Iya kan, lu bilang kan, berarti lu dua-duanya kerja kan? Iya, Gitu. kerja. Nah, lu untuk cari waktu buat Ewita gimana itu? Nah, kan waktu itu sempat ngobrol sama Kan sekarang dibagi di Iya, mimbar. betul. Jadi itu ternyata hal lain lagi ya, karena waktu pas pacaran tuh kan ketemu tuh lebih apa ya, lebih bergelora gitu ya. Buat make out, buat cuddling, kissing. Begitu nikah dengan ternyata beban mental menikah itu berat banget ya. Jadi energi udah habis, terus kayak baru belajar juga kayak ngobrol sama Mbak Zoya sama Kak Susu juga kayak udah baca-baca juga ternyata setelah nikah hubungan seks itu perlu dijadwalin jadi nggak bisa kayak di film-film yang kayak wah gubrak-gubrak gitu dan itu perlu dijadwalin kenapa karena butuh energi Iya, gitu betul. sih. Nah, kalau misalnya lo jadwalin itu ada pro kontranya nggak? Maksudnya gini, kan memang kan dua belah pihak ini juga punya yang tadi lo bilang bahwa juga ada mental situasi yang mungkin pada saat itu gue lagi kagak mau gitu kan, atau yang satu lagi menggebu-gebu gitu. Terus kalau misalnya ada perbedaan hal ini, mungkin kalau misalnya gue laki lo gitu ya, terus gue ajak lo Ewita, terus bilang, aduh aku lagi capek, itu mungkin ada juga rasa Penolakan. Iya penolakan Iya. gitu. Dan yang gue juga melihat banyak orang menikah merasa bahwa pasangannya itu bisa memberikan segala hal. Iya. Waktu gue masih single, gue masih ya sendiri ya udah. Tapi kan kalau sama gue jadi tompaan bebannya tuh banyak dan apa sih namanya ekspektasi lu gitu begitu. Nah itu tuh gimana tuh? Nah cara mengatasi selain lu menjadwalkan gitu. Iya. Menurut aku tuh salah satu terobosan hidup itu adalah mengenali sexual pleasure kita sendiri ya. Kayak bisa dan nyaman melakukan masturbasi itu hal penting sih gitu. Supaya kita nggak cuman menyandarkan sama pasangan dan menyadari kayak nafsu seksual itu kayak nafsu makan ya. Ada hari kita hari ini pengen banget makan sushi, yang satu pengen makan rendang gitu. Jadi menyadari itu sebagai hal yang biasa dan sebenarnya di 12 tahun gue pacaran itu udah banyak ngobrolin soal seksualitas sih. Kalau misalnya lu ngomongin nih Hong, misalnya kayak lu belum pernah punya pengalaman seksual sebelumnya gitu, dan lu berdua nih sama-sama sebelum nikah gitu, apakah penting buat lo untuk membicarakan sexual compatibility ini gitu sebelum nikah? Misalnya kayak gini, Hong, misalnya gue sama Dahong mau kewong kan, udah ngomongin duit mulu ya kan, ini rumah kemana, terus gue tanya ini, Hong, kalau misalnya ntar gue pengen posisi atau pengen main di luar gitu, pengen diliatin orang mainnya gitu, itu apakah penting nggak sih lu untuk ngomongin itu gitu?
Kalau menurut gue sih penting ya diobrolin dan mungkin sebenarnya kan di Indonesia nih ada polaritas ya. Ada yang udah sangat fluent ngomongin seksualitas, ada yang tabu banget. Bahkan teman gue tuh pas gue bilang, lu tahu nggak klitoris di mana? Aduh, itu bukannya bahaya ya ngorek-ngorek pakai jari kayak yang aduh pusing nih gue. Ngomongnya dikorek-korek. Iya. Jadi kayak ini tuh jauh banget gap pengetahuan soal seksualitas. Jangan dikorek-korek ya, lo padekan laki semua lo. Aduh, belai-belai. Nah, itu tuh menurut gue tuh perlu dimulai dari hal-hal yang kayak lu tahu nggak sih atau kamu tahu nggak sih kamu tuh arouse-nya gara-gara apa atau hal-hal apa yang bikin arouse, karena tiap orang tuh arousal levelnya beda-beda, hal-hal yang bikin arouse tuh beda-beda, terus kayak ekspektasi sama pasangan tuh kayak gimana gitu. Jadi mulai dari hal yang subtle dulu baru mungkin sampai ke hal yang kayak gitu yang kayak kalau kita mau ngelakuinnya bertiga atau kita ada public di display gimana. Itu lebih ke fantasi. Cuman maksud gue gini, kalau lo belum pernah gerayang badan lo, bagaimana lo tahu preferensi lo? Nah itu Gitu, dia. kan? Masalahnya ketika aku juga bilang coba deh rasain badannya sendiri tuh masih banyak aduh ntar dosa, ntar nunggu suami. Nah sementara itu kalau di isu tentang power relationship, begitu kita ngasih otoritas tubuh kita ke pasangan dan kita nggak tahu badan kita tuh sukanya diapain, ya itu relasinya udah nggak setara gitu. Gue mau tanya sama lo nih, dari tadi gue mau nahan. Kan lo belum kewong kan, mungkin mau kewong, mungkin mau kagak nggak tahu ya. Cuman kan misalnya ini kalau misalnya dalam kebudayaan lo yang duit mulu gitu kan, misalnya gue nih demen sama lo ya, gue ngeliat anjrit nih cewek gitu, kayaknya gue sih bakal mundur nih ya kan. Kenapa? Sukses, cakra, ya sekarang rambutnya cepak, ngeri gue ya kan. Tuh gimana itu? Banyak gak sih kejadian sama lo dimana lo cowok gitu minder lo deketin? Minder kayaknya sih ya ada lah beberapa lah. Cuma kebanyakan akhirnya bukan mindernya Kak, mereka komplainnya tuh kayak gini, kamu tuh terlalu ambisius deh jadi orang, kamu tuh nggak ada waktu buat aku, clingy ya tiba-tiba ya, bawa clingy. Terus kalau nggak, kamu tuh kayaknya, aku pernah dibilangin ini, greedy, sampai dibilang greedy. Di poin aku bilang greedy, padahal aku merasa aku nggak greedy ya, I'm just orang yang sangat-sangat suka bekerja dan punya target dalam hidup, punya goal. Nah tapi banyakan cowok-cowok nih kalau ngedeketin aku ya gitu, komplainnya buat kayak aduh kamu kerjanya terlalu banyak nih, padahal ya emang that's my baby kan, jadi aku kerja ya buat diri aku sendiri juga gitu loh, karena nggak ini ya nggak apa ya namanya kayak gimana sih, aku juga aku passionate banget gitu ngelakuin si pekerjaan aku gitu. Jadi kalau misalnya di komplain kayak gitu nggak kayak aduh kenapa lagi dengan pekerjaanku, itu tuh rata-rata kayak gitu semua. Menurut lo Nas, kalau misalnya gue baru belajar tentang masalah prenup ya gitu, karena sekarang nih mulai kayak teman-teman gue tuh mulai bikin prenup gitu, cuman isinya kebanyakan permasalahan finansial doang gitu. Kayak lu nih udah kewong, udah kerja begitu banyak gitu, lu udah menghasilkan gitu ya, tentu saja dan misalnya lu 10 tahun kerja gitu, lu punya tabungan apa segala macam, itu kan memang hasil jerih payah lo kan gitu. Dan kayaknya kalau misalnya di peraturan di sini kan misalnya lo kalau nggak bikin prenup itu mungkin ketika terjadi apa-apa nanti dalam pernikahan lo, ya mudah-mudahan kagak gitu kan, cuman kan kita kagak ada yang tahu, nggak ada garansi ya gitu. Itu bisa dilebur jadi kedua, dibagi dua sama-sama. Nah kalau misalnya semua orang bikin prenup permasalahan duit, bisa kan kita untuk bikin prenup misalnya kayak gini. Ntar kalau misalnya terjadi apa-apa sama lu gitu, sama gua gitu, ntar anak-anak misalnya sama gua, kalau lu selingkuh duluan gitu ya udah nih bubar semuanya, kayak gitu-gitu. Atau enggak, lu bisa forcing sesuatu yang bukan bencana sih, tapi apa yang lo tidak inginkan, iya, apapun yang lo tidak inginkan lo tuangin di situ. Tapi kan itu sebenarnya lazim nggak di sini dibikin gitu. Apakah itu sah-sah aja buat kita untuk bikin prenup gitu? Iya sih, ini jadi topik yang lagi ongoing banget. Kebetulan adik gue baru nikah tahun ini, dia bikin prenup sama suaminya gitu. Karena suaminya kerja di instansi yang kayaknya kalau ada sesuatu nih khawatir nih kalau nanti ke depannya. Terus jadinya gue sama suami gue juga ngomong, apa kita bikin juga ya? Ternyata bisa juga prenup dibikin setelah nikah. Postnup. Nah, postnup gitu. Soalnya suami gue juga punya usaha sendiri juga gitu. Jadi kayak menurut gue sih bagus ya buat healthy boundaries juga, dan kita nggak kepikiran karena di lingkungan keluarga gue literally ada kejadian di mana suaminya itu
kerja jadi kontraktor, terus dia yang dikenain dibilang tuh korupsi. Kambing hitam. Di kambing hitam kan, dia ditangkap itu semua rekening diblokir, jadi istrinya nggak bisa hidup gitu. Padahal ini isunya ini kayak beneran dia nggak ngakuin, tapi ya begitu dia kena kasus ya hidup istrinya kena juga gitu. Sangat menarik sih untuk melihat ini. Cuman kan kita kan kalau misalnya ngomongin sebelum nikah gitu dan udah ngomongin hal-hal yang segala macam gitu kan, orang jadi gila lo, belum kewang aja udah begini gitu. Jadi kayaknya tuh bukan tabu sih, tapi bahasa Jawa ya. Aduh nggak usah ngomong yang ngeri-ngeri deh. Pamali. Kayak lu pamali lu di sini ngomong kayak beginian. Padahal kan itu sebenarnya salah satu hal yang penting. Misalnya tiba-tiba kan lu taruhlah lu pacaran gitu, tapi kan lu kagak tinggal serumah, ya kan? Tuh lu mana tahu pulang ke rumah dia tiba-tiba bak gitu. Kan itu kan salah satu juga, dan banyak banget kasusnya gitu yang tiba-tiba dia punya kepribadian berapa, Joko, Anwar, Budi gitu. Jadi itu adalah salah satu hal yang menurut gua bisa lo pakai pegangan, terutama perempuan kan yang rentan kan. Kalau kadang-kadang perempuan juga nggak kerja atau nggak berhenti kerja, hamidun gitu, segala macam. Terus lo akhirnya ya kayak lo tadi bilang menunggu suamiku pulang. Tapi masa gini juga sih Kak, banyak yang ketika misalnya si ceweknya nge-brought up kayak gue pengen prenup nih sebelum menikah, cowoknya tuh banyak yang nggak setuju juga, termasuk salah satunya terjadi sama aku ketika aku ngomongin tentang pernikahan. Dan aku menawarkan untuk kayak, bukan menawarkan sih, aku bilang aku prefer untuk ada prenup. Ditolak loh, nggak mau kan, kalau misalnya menikah tuh sehidup semati, susah-susah bareng, seneng-seneng bareng. Nah menurut aku kadang-kadang orang tuh bisa salah kaprahnya tuh ketika diomonginnya ini ketika berselingkuh atau bercerai, tapi nggak mikir ketika apa-apa terjadi ke dalam usaha. Kayak misalnya aku kan punya bisnis dan tiba-tiba amit-amit kalau misalnya kenapa-napa kan terpisahkan gitu kan hartanya. Sebenarnya tuh kayak gitu, cuma banyak banget yang ketakutan kayak kenapa lu mau cerai ya? Kenapa lu mau selingkuh ya sama gue? Tapi ini gitu. lucu ya, kalau misalnya lu bilang oh ya kita bikin prenup, akhirnya ujung-ujungnya kan masalahnya duit ya. Iya. Ya karena akhirnya dari awal juga waktu tadi nih si undangan itu QR, duit. Jadi akhirnya yang dipikirin tuh sebenarnya kebanyakan orang memang mikirin duit. Yang tadi gue bilang, akhirnya di dalam pernikahan misalnya lu pada semuanya sibuk-sibuk gitu, lu nggak punya waktu buat Ewita gitu, akhirnya lu jadwalin gitu. Tapi kan nggak banyak orang yang punya this understanding gitu antara dua orang. Yang sering gue lihat adalah take it for granted, karena lu udah lama kewong, oh ya udah kayak memiliki gitu. Oh ya udah lu udah laki gue, oh lu udah bini gue. Terus juga yang kedua gue lihat kagak bisa jadi individual. Dalam arti gini, lu kewong, lu udah jadi laki atau suami gue, kadang-kadang lu pergi keluar atau liburan sendiri aja nggak bisa gitu, karena kan oh ya ntar gue tanya laki gue dulu ya, oh ya ntar gue diskusi dulu sama bini gue, lu jadi nggak bisa spontan lagi gitu. Jadi kayak di dalam pernikahan gue misalnya, ini pernikahan rada kurang apa nggak lazim ya, ya rada bukan percontohan yang benar lah, jarang ya, jarang terjadi. Bukan percontohan yang benar. Jadi gue sama laki gue udah kawin lebih dari satu dekade berarti 10 tahun nih. Kan gue fosil ya, dia harus mikir nih berapa. Udah gitu dia tinggal di pulau lain, gue tinggal di sini. Dan emak bapak gue tuh dari awal tuh khawatir, emang kenapa sih lu pada nggak bisa tinggal sendiri, tinggal bareng-bareng gitu. Udah gue nggak punya anak, tinggal ya misah. Cuman gue kalau ketemu sama dia tuh emang dijadwalin gitu, maksudnya ya udah lu ganti oli tanggal segini. Waktu itu misalnya gue lagi bisa gitu kan, nggak red line ya kan, itu kan salah satu penjadwalan kan. Cuman yang gue lihat di sini banyak perempuan terutama yang nggak bisa jadi dirinya mereka sendiri ketika mereka menikah gitu. Kayak misalnya oh lo udah nggak usah kerja lah, lu ngurusin anak aja gitu, emang kurang gitu, tau nggak? Jadi kurang berdaya lagi. Banyak gak sih kasusnya sebenarnya begitu nih? Banyak banget, dan kan karena aku banyak nanganin remaja itu kan sebenarnya sampai umur 24 tahun ya. Karena kalau dari perkembangan otak, matangnya otak manusia tuh umur 25 gitu. Jadi nggak heran kita hidupnya agak-agak kacau ya sebelum umur 25. Berarti lu udah lebih mateng kan lu? Udah matang banget. Oh udah. Bener-bener. Nah itu kayak gue ketemu klien-klien usia mahasiswa gitu kan yang bilang aduh saya tuh
insecure, belum punya pasangan, temen aku udah nikah, udah tunangan apa segala macam. Terus gue bilang, ya udah daripada mikirin orang lain, gimana kamu fokus sama hidup kamu, terus bikin kriteria pasangan apa sih yang kamu mau. Terus tau nggak sih, maksudnya tahun 2022 nih, amazingnya tau nggak respon mereka apa? Emang boleh ya kak bikin kriteria? Emang nggak terlalu picky ya kalau aku bikin list kayak gitu? Nanti ada yang mau sama aku, kayak Masya Allah Tuhan, ya inilah kenapa kita perlu mengedukasi gitu Iya, benar. Tapi karena kan, rasa ya. berharga diri aja nggak ada. Jadi Iya, kalau iya, tadi iya. kasus tuh bilang banyak perempuan kehilangan jati diri setelah menikah, mohon maaf nih, emang sebelum menikah dia udah tahu dirinya dia siapa gitu. Bener juga. Bener sih, juga, bener tapi juga. kan memang orang berproses sih. Cuman mungkin pada saat tadi lu bilang bahwa oh ya gue belum ketemu ini, mungkin gue kurang pegangan, dan pernikahan ini adalah laki ini adalah salah satu pegangan gue. Itu yang menurut gue sangat rentan untuk bukan disalahgunakan sih, rentan dalam pernikahan jadi gonjang-ganjing karena itu. Permasalahan apa lagi yang kita banyak ketemu di pernikahan selain urusan Ewita? Nggak sih, gue sangat suka sama penjadwalan ini karena kan kebanyakan orang mikirnya spontan seks itu bagus gitu, kayak wah menggebul lah gitu, kayak di film-film. Tapi sebenarnya ternyata kan kagak kayak begitu. Nah, pro kontra lo untuk atau enggak advice lo untuk orang yang misalnya udah punya anak banyak, punya kerjaan, dua-duanya sibuk gitu. Gimana nih cara untuk bisa benar-benar ketemu benangnya di tengah-tengah gitu? Atau biasanya dulu teman gue tuh masih satu kamar sama anaknya gitu, dia ngebangun bantal sampai sini gitu, kayak kagak lihat gitu. Kenapa anaknya nggak dipisahin ya kamar? Kalau Ya itu, mungkin kalau pada di saat Indonesia itu lagi gitu. kontrak krim Enggak, di ya. Indonesia tuh kayak masih belum common juga untuk menyadari bahwa quality time pasangan tuh penting. Jadi itu juga kalau gue praktek sebagai psikolog anak, itu hal yang gue tanyain ke pasangannya gitu. Jadi gue tuh tanyain ke orang tua yang datang konsultasin ke anaknya, bapak ibu tuh me time-nya kapan sebagai pribadi. Terus ada waktu bapak ibu juga untuk Sebagai punya pasangan. hubungan suami istri yang sehat nggak gitu. Karena kalau itunya aja udah kurang, ya dia gimana punya energi buat ngurusin anak ya. Iya benar. Dan tadi kalau yang ditanyain apa yang beredar, ternyata bahkan ibu-ibu yang udah menikah pun mereka tuh masih ngerasa malu atau wagu ya buat ngomong ketika mereka punya kebutuhan seksual loh ke suaminya. Oh ini sering banget terjadi karena di Indonesia kan kita kayak dibiasakan kayak perempuan tuh nggak boleh minta tapi harus selalu memberi Pasrah gitu ya. pasrah aja. Iya. Pokoknya suami menginginkan aku siap melayani. Sebenarnya apakah harusnya begitu sih Kak? Ya kalau kita tergantung konsep relasinya nih ya. Oke. Di Indonesia ada banyak konsep relasi. Tapi kalau kita percaya relasi yang setara, kita sama-sama manusia berharga, ya kita perlu merasa aman dan nyaman buat saling ngomongin kebutuhan kita dalam hal apapun. Bahkan terkait finansial juga ada yang bilang, saya takut nih nanyain gaji pasangan. Lah, jadi ini nikah dengan dasar ketakutan. Anda yakin mau menjalani ini gitu? Jadi tadi kan kita udah ngomong banyak nih tentang pranikah, tentang urusan penjadwalan Ewita buat para pasangan yang sibuk atau pengen punya anak tuh gimana? Coba apa perlu dijadwalin juga? Spontan gitu. Apakah itu mesti spontan? Apa lu mesti oh nih tanggal segini nih kita jam segini gitu? Pak. Ya kalau misalnya pengen punya anak dan hari kesuburan tuh cuman sedikit ya, emang harus dijadwalin sih gitu. Nanti kan PR-nya gimana di hari lagi subur terus mentally lagi capek, berarti harus dikondisikan ya. Juga Gitu. penting itu kan, masa subur kan cuma berapa hari, itu harus benar-benar ada penjadwalan. Jadi menurut lo itu lebih bagus kayak begitu ya? Cuman apakah itu jadi kagak kayak lu maksakan diri kan? Jadi nggak seneng lagi lo. Tapi kan kayaknya goalnya yang punya anak ya kayak. Iya benar juga. Tergantung tujuan sih. Tergantung tujuan sih, kayak kalau untuk pleasure kayaknya nggak harus dijadwalin, cuma kayaknya kalau punya anak emang harus dijadwalin dan harus tahu masa suburnya ya. Atau enggak gini sih Hong, lu misalnya teman dia lu kayak pura-pura kencan di hotel ya kan, Oh kan iya, yang datang bener-bener. cowok dulu bilang titip kunci kamar, ya kan, ntar nggak lama, ya itu bagus itu. Dibikin role play gitu Iya, ya kayak. dibikin scene-nya dulu ya, jadi Ini ada buat ya, nuansa-nuansa yang enak ya. Kalau nggak kayak ini harus gitu Iya, kan nggak kayak enak. kerjaan jadinya Iya. ya kayak maksa gitu ya. Gue tuh nggak mau naro sih, gue selama bertahun-tahun ini gue menikah dengan orang yang sama gitu, ya tapi keuntungan gue mungkin dalam hal ini adalah kita tuh tidak tinggal bersama. Dan mungkin nggak punya anak juga, jadi tuh gue stres gue kurang gitu. Nah banyak orang yang gue tahu dalam pernikahan yang lama tuh mengalami fase Kebosanan. kebosanan. Sama Iya. nih, kayak aku kan belum nikah dan aku belum berencana untuk menikah.
Nah, kadang-kadang Catat penasaran. saudara-saudara. Available. Gitu ya. Cuma kan aku kadang penasaran nih, sebenarnya aku tahu nih akan ada kebosanan tuh karena aku juga tahu attachment style aku tuh dismissive avoidant attachment style. Jadi ada nggak sih sebenarnya cara-cara untuk kayak rumus-rumus gitu lah ya, biar kita tuh nggak sampai bosen dalam rumah tangga, atau misalnya kita ketahuan kita kebosanan, ada nggak sih cara untuk mengatasi itu gitu? Kalau ditanya gimana nggak bosan tuh kayak harus lihat setiap orang ya. Yang pertama sih kalau yang gue lakukan di praktek itu adalah kalau saya tuh nggak bahagia sama pasangan. Yang pertama, kamu tahu nggak sih emosi-emosi yang kamu alamin gitu. Kalau kita belum ngerti sama emosi kita sendiri, nggak tahu hal yang bikin kita seneng sendiri tuh apa, hal-hal yang kita suka apa. Jadi gimana mungkin kita yakin yang sama pasangan itu bahagia? Jangan-jangan cuma hormon-hormon dopamin doang gitu. Nah, kalau ditanya gimana supaya bahagia, diobrolin sih. Kan kayak kalau kayak orang bangun rumah aja harus diobrolin nih. Rumah menurut lo tuh yang kayak gimana? Menurut gue yang kayak gimana? Terus kita samain nih, merger lah ya. Jadi hubungan yang bahagia pasti buat tiap orang beda-beda. Nah, kalau yang gue obrolin sama suami gue, kita tuh pengen hubungan yang ngebuat kita tuh bisa terus berkembang jadi manusia gitu. Bahasa kerennya aktualisasi diri lah gitu. Wih, apa tuh? Jadi kayak terus menjadi diri yang makin baik lagi gitu. Kita bersama karena kita sama-sama appreciate itu. Nah, itu menurut gue penting. Kalau misalnya gue pengennya mengaktualisasi diri, pengen explore diri gue, ngembangin diri, tapi gue dapet pasangannya yang kayak, kita gini-gini aja hidupnya, yang stabil-stabil aja, kan itu berarti berbeda definisi kebahagiaan ya. Jadi mungkin teman-teman yang nonton tuh bisa mencari tahu, jangan-jangan kita nih nggak cocok, juga karena definisi kebahagiaan hidup kita beda. Gitu. Tapi apakah memang ketika lo menikah definisi kebahagiaan lo itu harus sama? Mungkin kan, iya kan? Mungkin kan harusnya ya lu punya misalnya warna merah, gue punya kuning-kuning gitu, gue juga suka merah segala macam gitu. Kayaknya yang banyak gue alamin sendiri sih sebenarnya kebosanan karena gue udah kenal lu. Kalau dulu kan lu misalnya pacaran kan, ya Ida, lu ulang tahun kapan Hong, ya kan? Valentine, ini anniversary, surprise-nya ya. Dan mungkin untuk beberapa orang itu penting ya, tapi menurut buat kita sih ya udah lupa gitu. Kalau kecuali kalau gue lihat cincin kawin gue tanggal berapa kemarin gue kawin. Gitu. Maksud gue kebosanan itu ada, tapi mengatasinya apa? Kan misalnya lu bosen karena misalnya posisi itu aja gitu kan. Berarti kan lu bisa omongin kan. Lo gue pengennya posisi ini. Variasi variasi gitu. Gimana ini karena lu udah sering ketemu dan lu udah tahu nih orang, bagaimana membawa ini menjadi sesuatu hal yang baru lagi. Lu mesti ngapain? Kan banyak. Kalau ngobrol doang ntar ya lama, kan harus dipraktekin nih. Eksplorasi ya, Eksplorasi, iya. Traveling juga ngebantu. Bener. Terus hari-hari, gue juga sama suami gue tuh ketemunya tuh weekend ya, karena dia kerja di luar kota. Jadi emang ternyata menikah yang ada hari-hari gak ketemu tuh menyenangkan gitu. Jadi karena ada waktu-waktu kita bisa me time sendiri sih. Jadi kalau tadi Kak Susu bilang kayak banyak orang tuh lebur sama diri pasangannya setelah nikah. Memang kalau secara teori psikologinya tuh kalau mau hubungan sehat kita tuh harus menghidupi individualitas kita sehingga kita bisa attachment sama-sama secara sehat. Jadi nggak mungkin ada relasi yang sehat kalau kita kemana-mana bareng. Tapi kayaknya itu juga mindset di budaya Indonesia atau generasi boomer sebelum sekarang nganggap bahwa relasi yang baik itu yang kemana-mana selalu bareng. Padahal nggak harus. And that happens in my friends loh. Jadi kalau laki kemana, istri bakal selalu dempetin dia. Gitu. Oh, gue sih juga punya teman kayak gitu, tapi sekarang udah gue habek, gue bilang, lo laki apa bini yang datang? Udah deh pilih aja, nggak bisa nih tempat duduknya cuma satu. Udah dong gitu. Kan gue nggak punya masalah, dua-duanya gue bisa undang. Kecuali kalau misalnya, oh ya nih kita lagi mau triple date gitu ya, bawa deh gitu. Kadang-kadang mereka juga gimana ya? Sebenarnya gue nggak mau ikut, tapi laki gue keluar. Ya udah gue ikut aja gitu. Kan kesian juga ketika lu nikah terus lu nggak bisa grow. Nah, sekarang gue tanya nih sama lo, pernikahan yang sehat menurut Anas itu biji mana? Dan yang bahagia ya? Iya. Kadar bahagia kayak gimana deh? Iya. Menurut gue pribadi ini isu yang penting karena gue tumbuh di relasi orang tua yang gak sehat gitu. Jadi gue sendiri memproses diri untuk lebih tahu cara relasi yang sehat, terus belajar juga. Jadi relasi yang sehat menurut gue itu adalah relasi yang pertama ada rasa aman secara emosi sih. Lalu kita ngerasa saling respect ya. Respectnya tuh dihargai bukan karena status atau kayak punya apa, tapi
kita dihargai karena kita manusia berharga gitu. Jadi kalau masih ada pandangan oh perempuan itu lebih rendah daripada laki-laki, laki-laki lebih tinggi, itu agak rentan sih untuk punya relasi yang bahagia karena ini kayak majikan sama bawahan nih Iya, rasanya betul. gitu. Dan relasi yang sehat itu mau belajar untuk terus berkomunikasi dan saling mendengarkan. Karena kita datang dari keluarga yang berbeda. Mau sama sukunya pun ada kebiasaan di keluarga yang berbeda. Jadi ada keterbukaan dan willingness ya, kemauan untuk saling mendengarkan, memahami hidup kita masing-masing. Kayak ternyata cara makan kita beda, ternyata cara hobi kita berbeda, cara kita ngelepas stres berbeda. Jadi saling mendengarkan dan saling mau dipengaruhi dan mempengaruhi secara sehat ya. Karena kalau gue mau cara hidupnya begini, itu nggak cocok buat nikah sih. Kalau misalnya gue tahu laki lo ngorok gitu, ngoroknya kenceng gitu, ya kan gimana lo bakal tidur sama dia terus? Gimana Iya. tuh? Gimana cara ngatasinnya ini? Ya, kalau kita otaknya udah mateng nih, kita ada kemampuan untuk kapasitas toleransi sih, gitu. Nah kalau kuping lo kagak bisa toleransi, Ya, aku juga sensitif sih auditorinya, jadi iya udah pakai alat memastikan, bantu lah iya. gitu. Tapi Memastikan tidur ada bareng, cara-cara udah kita bisa untuk gitu. menghadapi gitu. Dan ya ini kan terus-menerus relationship itu dibilangnya it's a hard work ya. Ya. Kayak kita punya tanaman atau makhluk hidup apapun harus di-nurture. Kalau kita mikir, oh ya udah yang penting fokusnya kerja aja, relasi dibiarin aja, ya itu akan mati sih suatu hari. Jadi menjalani hidup sebagai orang dewasa harus punya mindset, ngurusin kerjaan, ngurusin relasi juga. Dan kalau punya anak, ngurusin anaknya nggak bisa. Anak kayak anak ayam dibiarin sendiri Iya, besar. iya, benar. Jadi semuanya butuh mental energy. Jadi apakah siap dengan menjalani hidup seperti ini? Choose your battle wisely. Oh gitu, dia yang mesti nutup nih, soalnya dia ngomongnya begini. Gue mau nutupnya gimana nih kalau dia ngomong gini? Aduh, diambil host Oh, kerja iya. gue. Gila, hari ini pembicaraan kita penuh dengan gizi tentang pranikah dan pernikahan dan di dalamnya juga gitu. Jadi intinya dan yang paling penting adalah toleransi dan komunikasi. Iya kan, Nas? Betul. Aku juga setuju banget ya. Karena terima kasih banyak hari ini udah datang dan kasih kita pencerahan. Aku dapat banyak ilmu-ilmu baru. Semoga teman-teman juga dapat ilmu-ilmu baru juga. Dan jangan lupa nonton Ngosek, ngobrol seputar seks hasil kolaborasi dari Magdalene dan Laci Asmara, didukung oleh Ovutest dan Sensitif. Ida dan Susu pamit dulu. Anas juga mau pulang. Kenalin badan, senang-senang kemudian. Malu bertanya, Sesat di diranjang. celana.